Terima kasih pemirsa, Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galuh Pandu. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana bentrok dua supporter sepak bola terjadi di rest area Tol Jagorawi usai pertandingan antara PSIS Semarang dengan Persita Tangerang di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Ya, 4 orang mengalami luka-luka dan ratusan supporter diamankan polisi dalam bentrok tersebut. Dua supporter sepak bola bentrok di rest area Tol Jagorawi di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Diduga bentrokan akibat sweeping supporter PSIS Semarang terhadap pendukung Persita Tangerang hingga saling serang. Akibat kejadian ini, 4 supporter PSIS Semarang mengalami luka, dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, 2 bis yang mengangkut para supporter rusak di kaca depan dan samping. Polisi mengamankan 105 orang supporter PSIS Semarang ke Mapolres Bogor mencari provokator dari 2 kubu. Diindikasikan sama supporter yang musuh pertandingan bola tadi antara Persita melawan PSIS. Untuk jumlah seluruhnya berapa orang dan juga korban berapa orang? 105 jumlah supporter yang ada di sini kita amankan. Korban tadi ada 4 orang. Para pelaku dijerat pasal 370 tentang penganiayaan dan kekerasan secara bersama-sama, terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, A-News melaporkan. Memasuki hari ketiga di Indonesia, pelatih baru timnas Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Legenda Barcelona dan Ajax itu meninjau perawatan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan mengunjungi pemusatan latihan timnas U20 di Stadion Madia. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ketiga dirinya di Indonesia. Kunjungan ini merupakan agenda ketiga Kluivert setelah menggelar jumpa pers sebagai pelatih baru timnas Indonesia dan makan malam bersama sejumlah pemain skuad Garuda. Kluivert terlebih dahulu meninjau secara langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sedang dalam tahap perawatan, mengingat Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi kandang timnas Indonesia khususnya saat laga menjamu Bahrain pada 25 Maret mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda timnas Belanda itu juga menyempatkan diri datang ke Stadion Madia mengunjungi pemusatan latihan tim U20 Indonesia. Kedatangannya juga untuk memantau talenta-talenta di skuad besutan Indra Syafri itu. Rencananya Kluivert akan pulang ke Belanda dan kembali ke Indonesia pada Februari mendatang untuk memantau para pemain lokal termasuk para pemain yang berlaga di Liga 1. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai meninjau Stadion GBK Jakarta, pelatih timnas Indonesia baru Patrick Kluivert bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga di kantor Kemenpora Jakarta siang tadi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut pertemuan singkat berdurasi hingga 40 menit membahas sejumlah hal, termasuk rencana Kluivert berpergian ke sejumlah kota untuk memantau potensi dan talenta pemain-pemain lokal. Usai bertemu Menpora, Kluivert berlangsung dan meninggalkan kantor Kemenpora untuk memantau timnas U20 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Stadion Madia GBK. Tadi di atas kami berdiskusi panjang lebar dan juga antusiasmenya dari tim kepelatihan yang baru saja hadir di Indonesia. Dan yang paling saya bahagia dan mendengarnya adalah dari Coach Patrick dan juga Coach Dani. Ini dari Kemenpora, ini mereka langsung melihat timnas U20 di Madia. Dan setelah itu akan kembali ke Indonesia di Februari awal. Dan di Februari akan mengunjungi beberapa kota untuk melihat potensi-potensi talenta dari atlet-atlet nasional kita dan atlet di daerah kita. Tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Ya, salah satunya tadi disampaikan sama Pak Menpora, mereka juga terus men-scouting para pemain lokal. Salah satunya U20 yang hari ini sedang latihan di Stadion Madia bersama Coach Indra Syafri.
Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya, seperti yang memang Patrick juga tadi pagi melihat juga mengenai GBK, mengenai fitness center semua. Dan juga pada makan siang tadi saya mendampingin pertemuan dengan tim manajemen tim nasional. Jadi bukan tim kepelatihan tapi supporting system tim nasional. Karena kan ada beberapa pembicaraan, misalnya apakah setelah bertanding dengan Australia nanti tanggal 20 langsung kita kembali. Ada nggak availability pesawat terbangnya? Lalu pemain yang dari Eropa akan berkumpul di Jakarta atau langsung ke Australia. Karena sebagian besar tanggal 16 masih bertanding. Ditambah perjalanan 1,5 hari sudah sampai ke Australia atau Jakarta sudah tanggal 17-18. Tentu pemain juga punya kelelahan. Nah, hal-hal seperti ini sangat detail saya rasa dipimpin langsung. Kami intinya dari Kemenpora dan PSSI mensupport bagaimana tadi misi ke Piala Dunia kita jaga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Patrick Kluivert makan malam bersama 5 pemain timnas Indonesia, maksud kami pemirsa. Makan malam bersama ini diselenggarakan sebagai acara ramah tamah memperkenalkan Kluivert resmi menjadi pelatih timnas. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah diperkenalkan di hadapan publik. Setelah resmi jadi pelatih, Kluivert bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung menemui 5 pemain timnas Indonesia. 5 pemain yang berkesempatan pada pertemuan pertama ini ada Eki Maulana, Fikri, Witan, Rizky Ridho, Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Dalam pertemuan itu, mereka nampak berdiskusi tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Di Instagram milik Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini menggugah momen pertemuan tersebut sambil menyampaikan bahwa agenda ini untuk melakukan diskusi seputar sepak bola Indonesia. Selain itu ada juga informasi yang tak kalah pentingnya pemirsa. Quentin Jacoba resmi menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Dirinya menjadi bagian dari staf kepelatihan di bawah arahan kepala pelatih Patrick Kluivert. Soal rekam jejak, tentu Jacoba sudah tidak diragukan lagi. Selama di Belanda, banyak pemain-pemain muda yang ditangani dirinya. Pemirsa, beredar informasi nama Quentin Jacoba juga akan menemani Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Quentin Jacoba kabarnya ditunjuk sebagai pelatih fisik baru timnas Indonesia. Ia pernah bekerja sama dengan Kluivert di timnas Curaçao dan Adana Demirspor. Mantan pemain timnas Curaçao ini juga pernah menjadi pelatih fisik di klub Liga Belanda NEC Breda musim 2021-2022. Untuk informasi resminya, menunggu dari PSSI. Pemirsa, Kepala pelatih Patrick Kluivert akan dibantu 2 asistennya yang memiliki karir kepelatihan panjang, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzat untuk timnas Indonesia. Memiliki karir panjang sebagai pemain hebat, Patrick Kluivert memulai kepelatihannya bersama FC Twente U21 pada 2011 hingga 2013. Asisten pelatih Louis van Gaal di timnas Belanda tahun 2012. Kemudian menjadi pelatih kepala Curaçao 2015 hingga 2016 dan asisten pelatih Kamerun 2018 serta pelatih kepala Curaçao 2021. Ia juga pernah menjadi pelatih tim Turki Adana Demirspor. Sementara itu, Alex Pastoor memiliki karir kepelatihan yang lebih panjang. Memulai kepelatihannya dari 2002, ia melatih klub amatir AFC 34, kemudian 2009-2011 Excelsior. Kemudian tahun 2011 hingga 2013 ia menjadi pelatih NEC Nijmegen. Kemudian tahun 2014 menjadi pelatih Slavia Praha
kemudian 2 kali menjadi asisten pelatih di AZ, tahun 2015 hingga 2017 di Sparta Rotterdam, melatih SCR Altach di 2019, dan berhasil membawa Almere City promosi untuk pertama kalinya ke kasta teratas Liga Belanda Eredivisie pada 2022 hingga 2023. Alex Pastoor juga kerap diminta menjadi komentator serta pengamat sepak bola di stasiun TV di Belanda, membahas pertandingan-pertandingan besar sepak bola Eropa. Kemudian Daniel Lanzat mengawali karir kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih di Jong AZ di tahun 2015-2016. Ia juga melatih tim junior AZ di 2016 hingga 2017. Lanzat banyak menjadi asisten pelatih, seperti tahun 2018 hingga 2019 ia menjadi asisten pelatih di Feyenoord, kemudian 2019 hingga 2020 di Al Ittihad, 2021 hingga 2022 menjadi asisten pelatih di klub Willem II, dan juga kembali menjadi asisten pelatih di Altawon dan Lech Poznan. Mampukah trio Belanda membawa Garuda Indonesia terbang tinggi?